Wah, Kak Lydia di mana tuh? Nih Kak Maya, Kak Lydia hari ini pergi ke Castle Kerajaan. Kerajaannya siapa ya ini Kak Iya, Maya? kerajaannya siapa itu, Kak? Ini kerajaannya raja Kak Maya. Rajanya ini terkenal loh di seluruh dunia. Semua orang Wah, tahu loh raja ini. hebat ya, bisa terkenal. Mm-mm. Semua orang bisa kenal Kak Raja itu. Iya, semua orang kenal. Semua orang juga datang ke raja ini Kak. Wah, keren banget. Siapa ya kira-kira? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus? Tuhan Yesus benar, Cak? Siapa? Iya. Iya, iya. Iya. Nanti kita dengerin di ini ya waktu firman Tuhan. Ya. Raja siapa Hmm. ya kira-kira yang dikenal sama semua orang? Oke, kita nyanyi lagi lagu dulu yuk, Kak. Oke Kak, kita mau nyanyi lagu apa ini Kak? Kerajaan. Aku anak raja. Aku anak raja. Iya. Oh bentar Kak, kita lupa Kak. Kita Ya. kita belum tanya sama teman-teman nih. Teman-teman sudah kitab belum? Udah Oh iya, sudah siapnya bawa Alkitab belum? nggak? Ocha. Oh, pinter Ocha. Pai sudah bawa Alkitab. Mana Alkitabnya? Oh, Mana? Ocha sudah, Kak Mega sudah. Kairan Alkitabnya mana? Helen mungkin lagi ngambil ini Alkitabnya. Halo Clara. Oh, Shena juga sudah siapkan Alkitabnya, Kak. Selin sudah bawa Alkitab. Pei juga bawa Alkitab. Pinter Selin. Helen juga sudah Eliora. ambil Alkitabnya. Aaron pinter. Oke, udah semua nih Kak kelihatannya. Nah, kalau gini berarti sudah siap, Kak, untuk sekolah minggu. Iya, Kak Maya tadi Pasti, lupa. iya, kalau dia juga, Kak, nggak apa-apa. Yuk kita lanjut nyanyi Kak. Oke. Aku anak raja. Kalau raja disambut, Kak. Oh iya, pakai bendera ya, Kak? Iya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus. Yesus, Yesus. Yesus. Oh, dialah raja. Oke Kak Lydia. Kita mau doa dulu ya Kak Lydia ya. Oke, Kak Maya. Oke, kita mau berdoa dulu untuk memulai kebaktian hari ini. Lipat tangannya. Ayo adik-adik, gimana sikap doanya yang baik? Lipat matanya, tutup matanya, kita berdoa. Gak usah diikutin ya. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami bisa memulai kebaktian pagi hari ini. Kami berdoa buat kami masing-masing, biarlah kami bisa mengikuti kebaktian ini dengan baik dari awal hingga akhir. Tuhan berkati di setiap sesi-sesi pada kebaktian hari ini, supaya bisa berjalan-jalan lancar dan tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, berarti kita semua ini anak raja ya, Kak? Iya, Kak Maya. Kita semua itu anaknya raja. Nggak cuma Kak Lydia aja sama Kak Maya, tapi teman-teman di sini. Kak Shena, Eliora. Wah, keren banget. Kita Ellen, semua anak anak raja raja. ternyata. Kalau anak raja, kita harus semakin tambah ya, Kak ya. Kita harus
Jadi orang yang lebih baik lagi, ya kan ya, Kak? Kak Maya, Kak Maya. Iya. Mm-mm. Kak Adi juga semakin bertambah loh selama pandemi ini. Waduh, Kak. Adi makin bertambah, kenapa, Kak? Bertambah Kumisnya. gemuk. Oh iya, Bukan itu ya yang kumisnya. dimaksud. Tambah gemuk. Waduh, siapa yang makin bertambah gemuk nih selama pandemi nih? Malah tambah Kita. Oh, Gracia, Akela juga. Nih. Tapi bukan itu Kak Maya, ternyata bertambahnya bukan bertambah gemuk, Kak. Oh, bukan bertambah gemuk, bertambah apa, Kak? Apa ya? Ya harus makin bertambah dikenal. Jadi kita Oh, jadi anak-anak raja itu harus kenalin ke semua orang tentang Tuhan Yesus. Itu tentang raja kita ya, Kak ya. Kita harus semakin mengenalkan raja kita ke semua orang. iya, betul, Kak. Oke, kita nyanyi lagu dulu aja, Kak. Dia Sama kayak makin lagu. bertambah. Iya. Sambil gerak ya. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus Raja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kita nyanyikan sekali lagi. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus Raja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Nah, Kak Lydia, berarti benar ya, Kak, kayak lagunya tadi, kalau kita sebagai anak-anak raja, kita harus, apalagi raja kita itu Tuhan Yesus, kita harus meninggikan namanya. Kita yang di paling belakang aja. Kita harus memberitakan ke semua orang bahwa raja kita adalah Tuhan Yesus, gitu. Iya, betul, Kak. Oke. Kak Maya, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan, Kak. Oh iya. Gimana caranya, Kak? Bisa minta tolong Papa dan Mama untuk scan QR yang ada di layar, Kak, atau transfer ke rekening gereja. Gitu caranya, Kak. Oke, jadi adik-adik kalau ada yang kesulitan bisa minta tolong papa mamanya ya. Oke, yuk kita nyanyi dulu, Kak. Nyanyi lagu apa? Kita mau pujikan lagu I Love You Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Think about deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart.
Karena kita sudah memberikan persembahan, mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh berkumpul kembali bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan cerita dan juga untuk memberikan persembahan. Dan saat ini kami telah memberikan persembahan, kiranya persembahan ini boleh memberkati gereja kami, boleh memberkati sekolah minggu ini, sehingga melalui persembahan ini semua rencana ataupun program yang akan dikerjakan boleh terlaksana dengan baik dan boleh memberkati gereja kami dan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang yang mengelolanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah Kak Maya, sekarang kita untuk mendengar firman Tuhan. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan satu lagu dulu ya, Kak? Satu lagu dulu. Jangan di-join dulu ya, adik-adik. Kita nyanyikan apa, Kak? Kita mau nyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai, Kak. Oke. Karena kasih Tuhan itu mengalir terus. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kuasanya seperti sungai di hatiku. Nah, sekarang waktunya kita untuk bagi kelas. Yang kelas kecil, kelas dari balita sampai kelas 3 ya. Yang kelas besar, Oke. kelas 6. Ya, anak-anak. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh mendengarkan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan mau siapkan hati dan pikiran kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati anak-anak yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh, Selin belum. Oke. Bentar ya anak-anak. Laptopnya Kak Adi tiba-tiba restart. Iya. Oke, sekarang Kak Adi mau share screen dulu. Sudah kelihatan anak-anak? Kelihatan. Sudah. Kelihatan. Yuk, sekarang kita baca Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Iya, silakan Kak Lydia, tolong dibacakan. Oke, Kak. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah.
Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmah dan pengertian, roh nasihat dan perkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan, ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dengan liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Amin. Amin. Kak Lydia boleh bantu Kak Adi yang will of name tadi? Boleh diketik ulang untuk ini? Oh, oke. Nah, oke. Terima kasih. Nah, anak-anak, hari ini kita judulnya adalah Raja Damai yang akan datang. Tadi di puji-pujian sudah disebutkan. Siapa Raja Damai kita, anak-anak? Tuhan Yesus. Iya. Tuhan Yesus adalah Raja Damai yang kita tunggu-tunggu. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah datang lewat diri Tuhan Yesus, lewat di Bethlehem, lahir di Bethlehem. Nah, sebentar lagi kita akan memperingati Natal lagi. Nah, anak-anak, coba next slide, Kak Diana. Nah, coba kalian lihat ini. Kita tadi baca Yesaya. Siapa sih Yesaya itu? Yesaya itu adalah nabi, anak-anak. Nabi yang hidupnya jauh sebelum Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat, itu zaman Adam dan Hawa, itu adalah 4000 tahun sebelum Tuhan Yesus. Kalau kalian lihat, itu ada tanda salib, itu waktunya Tuhan Yesus lahir, hidup di dunia. Itu anggap aja tahun 0. Nah, kalau ke belakang itu berarti kita ngitung mundur. Adam itu 4000 tahun sebelumnya. Flood itu Nabi Tuhan, Nabi Nuh. Nah, waktu banjir besar itu ada Nabi Nuh. Itu tahunnya sekitar 2350 sebelum Tuhan Yesus lahir. Atau BC itu adalah before Christ. Di situ ada Babel, ada Abraham, ada Musa, ada Daud. David itu Daud. Nah, setelah Daud itu baru Nabi sebelumnya Daud, Nabi Yesaya. Coba slide berikutnya, Kak. Nah, coba kalian lihat yang Nabi Yesaya yang di tahun berapa? Kelihatan enggak? Berapa tahun sebelum Tuhan Yesus lahir? Mikha. Itu ada Nabi Yesaya tulisannya. Ketemu anak-anak? Yesaya. Iya. Itu ternyata Nabi Yesaya itu hidup kira-kira sekitar 750 tahun sebelum Masehi. Atau dengan kata lain, 750 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir.
Tapi di ayat yang kita baca tadi, kita bisa lihat bahwa Nabi Yesaya sudah bisa menubuatkan. Anak-anak, nubuat sama ramalan beda ya anak-anak. Kalau ramalan itu bisa salah. Tapi kalau nubuat, seorang nabi yang menubuatkan pasti terjadi. Apa yang dinubuatkan? Raja damai akan datang. Kira-kira betulan datang nggak anak-anak? Betul. Iya, betul. Tuhan Yesus betul-betul datang ke dunia untuk menyelamatkan dan untuk menjadikan dunia tempat yang lebih damai. Nah, anak-anak, coba next slide. Nah, ini dikatakan juga di situ ada singa yang berdampingan dengan domba. Singa tidak memakan anak-anak yang sedang bermain. Nah, itu adalah keadaan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Nah, kira-kira sekarang kita masih bisa nggak main sama singa? Enggak, saya kemakan. Kemakan ya. Iya, artinya kita masih perlu menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, anak-anak. Tuhan Yesus akan datang lagi kedua. Dan saat Tuhan Yesus nanti datang, kita tidak tahu kapan anak-anak waktunya. Tapi Tuhan Yesus akan datang lagi sebagai hakim dan raja damai yang akan menyempurnakan keadaan. Artinya semua sudah damai, tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang saling membenci, tidak ada singa itu makan rusa, makan domba, itu tidak ada. Singa bisa berdampingan dengan domba. Itu yang dinubuatkan Nabi Yesaya. Oke, next slide. Nah, sekarang kita masih ada yang suka seperti digambar. Siapa yang suka seperti digambar? Mama, Saya. Siapa itu? Oh, Sender. Iya. Sekarang masih ada keadaan. Bukan saya, Akela. Oh, Akela. Oke. Enggak apa-apa. Nah, anak melawan orang tua itu masih terjadi. Orang tuanya mengingatkan, kamu kalau pagi harus mandi supaya bersih. Oh, enggak mah, nanti aja. Kamu harus rajin belajar. Enggak mau, malah ditutupi telinganya. Nah, coba next slide. Ada lagi. Nah, ini bahkan gambarnya. Apa ini gambarnya? Mamanya ngingetkan. Kamu lihat orang tuanya. Iya. Talk to my hand. Nah, coba kita periksa diri kita masing-masing. Masih seperti ini enggak? Nah, orang tua sudah mengingatkan yang baik, malah kita ngomong, "Mah, talk to my hand." Apa itu Indonesianya? Ngomong sama tanganku. Wah, Ibu, kurang sopan banget ya. Ternyata di sini, di dunia yang masih belum sempurna, kita juga sering ini, mengalami ini. Apa ini anak-anak? Dibully. Kasihan ya teman-teman kita yang mungkin badannya kecil, ada kekurangan, selalu diketawakan. Nah, baik nggak anak-anak itu kira-kira? Tidak. Tidak ya, tidak good sama sekali, bully. Nah, coba lihat. Nah, ini bahkan anak yang badannya kecil diangkat, dimintai uang. Mana uangnya? Saya tidak pernah bully, tetapi saya pernah bully di online. Oh iya, online pun kita jangan. Bisa lewat menghina, lewat tulisan, lewat kita berkata-kata. Nah, Tuhan mengingatkan supaya kita jadi raja damai. Anak-anak pembawa damai. Kalau kita jadi anak-anak pembawa damai, kita tidak membuli teman-teman kita. Kalau ada yang temennya dari bully ya, dari tinggal. Aku nggak pernah sih. Dikeplak aja. Nggak pernah ya. Kita malah harus mengingatkan teman kita yang suka menghina, membuli teman kita yang lain. Ya. Nah,
Anak-anak, tahun 98 di Indonesia pernah terjadi. 98 apa? 1998 kan? Betul. Ada yang sudah lahir 1998? Itu kan 1 tahun sebelum ceceku lahir. Loh, Oh iya. kalau saya lahir 1998, saya bukan kelas 4, saya sudah menjadi orang tua. Oh, sudah tua. Ini tahun 1998 anak-anak. Lihat, orang-orang itu marah-marah, lihat itu barang-barang di perkantoran, ada laptop, ada printer. Pertama tak pikir tahun 98, Pak. Enggak. Itu karena mereka saling membenci. Mereka waktu itu membenci sesamanya juga, membenci pemerintah juga. Mereka nggak puas sama pemerintah. Wah, keadaannya kacau. Tidak ada damai sama sekali. Nah, lihat ini, polisi sampai harus keluar menghalau orang-orang yang mau merusak kota Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia waktu itu. Malah tak pikir dikasih ke apa. Oh iya. Oh. Polisi sampai baju lengkap. Shield. Polisi yang apa shield itu namanya riot shield. Iya, betul. Riot shield. Supaya aja lo udah tahu. Untuk melindungi polisinya kalau pakai tembak-tembak objek. Nah, ada yang lempar api, polisinya masih terlindungi ya. Nah, anak-anak, ini yang sempat terjadi 98 tahun 1998. Kita berharap nggak terjadi lagi ya. Malah kita harus jadi pembawa damai. Nah, ini bahkan kalian tahu gedung apa ini? MPR. Gedung MPR di Jakarta. Dinaiki tahun 98. MPR itu apa? Gedung MPR itu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, para wakil-wakil rakyat yang ada di Jakarta, itu gedungnya dinaiki sama mahasiswa. Mereka minta supaya pemerintahnya turun. Waktu itu Presiden Soeharto. Nah, anak-anak, kenapa sih katanya Tuhan Yesus sudah datang? Tapi kenapa kok masih ada orang yang saling benci, orang yang merusak, belum damai di dunia ini? Kapan hari Kak Ika pernah ada yang tanya ya sama Kak Ika, kenapa sih Kak Ika katanya Tuhan Yesus itu berkuasa, Tuhan kok mengizinkan ada kerusuhan, ada kejahatan, orang berbuat jahat? Nah, jawabannya adalah karena kita anak-anak, semua manusia itu masih diberi kehendak bebas anak-anak. Dan kalau sampai ada yang berbuat jahat, ada kejahatan, itu perbuatan iblis anak-anak. Terus Tuhan kok nggak menghentikan? Semua seizin Tuhan. Semua dipakai Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi pasti ada maksud baik kalau suatu hal, semua hal yang ada di dunia ini terjadi. Nah, pasti ada maksud baik. Nah, sekarang gimana caranya anak-anak jadi pembawa damai? Yang pertama, siapa mau baca? Kita harus penuh kasih, murah hati. Lihat, ada orang tua kesulitan bawa belanjaan banyak, cepat-cepat kita bantu. Siapa suka membantu orang tua? Angkat tangan. Siapa suka tolong papa mamanya? Ya, pinter ya. Itu berarti anak-anak sudah menjadi salah satu cara menjadi pembawa damai. Nah, ini penuh kasih, murah hati, suka kasih orang. Kak Adi hari-hari ini punya sekarung beras, selalu sedia sekarung beras di mobil supaya kalau di jalan ada tukang sampah, ada yang membutuhkan, Kak Adi bisa langsung ambil kasih beras itu ke mereka yang membutuhkan. Nah, anak-anak,
gereja kita juga pernah loh September kemarin bagi-bagi ini videonya. Sebentar ya. Nah, ini gereja kita bagi-bagi sembako anak-anak. Saya mau pergi ke situ loh lagi. Nah, merah-merah itu kita bagi. Itu dalamnya Isinya makanan. ada beras, ada kecap, ada biskuit, banyak makanan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Saya bosan di rumah ini. Iya. Bersyukur masih punya rumah ya. Orang-orang ini ada yang nggak punya rumah loh. Tukang becak itu kadang kalau malam tidurnya di dalam becaknya. Ada Mak Bo nggak? Ada Mak Tin ya? Ada dong. Mak Tin paling rajin tuh. Nah ini maknya siapa ini? Ini kita kasih nakes yang vaksin. Nah, ini. Di depan gereja pun banyak yang membutuhkan. Nah, ini baju putih itu maknya siapa lagi? Tukang koran, orang-orang yang sudah tua, yang hidup sendiri, di tempat pembuangan sampah. Ya. Oke. Nah, anak-anak, coba kita kembali lagi. Tadi apa? Diulang lagi untuk anak-anak yang penuh kasih dan murah hati. Ya. Nah, anak-anak yang punya mainan banyak, sudah bosen sama mainannya. Punya baju masih bagus tapi kekecilan. Yuk, kita sumbang. Banyak teman-teman kita yang masih kekurangan baju, yang kena banjir. Nah, itu. Aku belum bosan main. Iya. Tapi aku Kalau sudah bosen ini Joseph bilang, mainanku belum bosen semua. Ya, tapi nanti kalau kalian bertambah besar, kalian dewasa, pasti kalian ngomongnya aku bosen. Oh, tidak bosen katanya. Namanya kalau misalnya tambah gede itu loh, beberapa mainannya kan. Oh iya, Ini ya. dia. Ini yang penting ini cara Nenek menjadi pembawa saya gak damai. sabar. Nenek saya tidak sabar. Siapa yang bisa nirukan mukanya ini? Saya kan. Ini kayak Joseph. Nah, anak-anak, siapa yang suka digambar seperti digambar? Kadang-kadang aku gampang marah. Kadang-kadang gambar marah. Gambar marah dan Gampang kan gambar. ya cuma gambar marah. Gambar. Marah itu boleh nggak anak-anak? Boleh. Boleh. Tapi marahnya jangan lama-lama. Di Alkitab ada tertulis, janganlah marah sampai matahari terbenam. Jadi kita marah jangan lama-lama. Dan yang kedua, marah-marah jangan merusak. Kita banting barang, kita memaki orang. Nah, itu jangan ya. Kita harus pinter mengontrol emosi kita. Saya tidak, karena Popo dan Yeye saya kasih saya marah. Loh, iya. Kalau kita marah, kita harus kontrol marah kita. Ya. Tadi yang pertama apa? Penuh kasih dan murah hati. Yang kedua, sabar. Sabar itu
bisa mengontrol emosi, nggak suka marah. Oke, yang ketiga apa anak-anak? Nah, siapa bisa tahu, tebak itu gambar apa ceritanya? Orang Mesir. Seorang anak dibuang terus dijual ke Mesir. Lalu saudara-saudaranya waktu kelaparan dia datang. Tidak mengira bahwa penguasa Mesirnya adalah adiknya sendiri. Iya, pinter. Kira-kira Yusuf waktu mengingat, waduh dulu aku pernah dibuang sama kakak-kakakku. Aku kira-kira mau balas enggak ya sama Yusuf? Enggak. Mengampuni. Jadi cara membawa damai yang ketiga, kita harus mengampuni. Ya, seperti Yusuf ini. Kita bisa contoh sifat Yusuf ini. Walaupun dia dari mulai kecil, dia dibuang di dalam sumur, terus dijual ke Mesir, tapi waktu besar, waktu dia sudah sukses di Mesir, jadi penguasa Mesir, saudara-saudaranya minta bantuan dia. Kita sedang lapar. Apa yang dilakukan Yusuf? Dia menolong saudara-saudaranya. Dia malah memberi makanan kepada saudara-saudaranya. Tidak dendam. Nah, siapa bisa? Oh, nanti aja aktivitasnya. Yuk, kita hafalkan bersama-sama. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Oke. Anak-anak sendiri ya. Kak Adi nggak ikut ya. 1, 2, 3. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Iya, amin. Kita harus berbahagia, kita bisa menjadi pembawa damai. Karena Raja Damai adalah Tuhan Yesus sendiri yang jadi Bapak kita. Ya, kita harus jadi anak-anak pembawa damai. Oke, ada yang hafal minggu lalu ayat hafalannya? Ya, dikasih contekannya. Ayat hafalan minggu lalu, Mazmur 121 ayat 2. Kata pertamanya pertolongan. Nah, kelihatan? Pertolonganku adalah dari adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oke. Siapa mau ayat hafalan sendiri? Ayo. Langsung dibuka mic-nya. Mazmur 121 ayat 2. Iya. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit. Iya. Pertolonganku. Pinter ya anak-anak. Nah, sekarang kita mau masuk aktivitas. Kak Lydia boleh dibuka wheel of name-nya. Kita mau pilih anak-anak yang tadi sudah mendengarkan cerita. Kak Adi mau ada pertanyaan. Quiz. Silakan Kak Lydia. Adi, spin the wheel ya? Yes, spin the wheel. Oke, siap? Silakan diputar. Sebentar Kak, ada yang kurang ya ini. Siapa yang belum? Sorry. Oke. Oh iya. Ada Joseph sama Selodia Kak, ditambahkan. Ini kan Selodia. Silonya mana tapi? Ada di belakangnya Kak Adi. Gak kelihatan tuh. Nggak ada Kak di situ. siapa? Gak kelihatan tuh garis screen backgroundnya. Diam. Ada lagi? Nggak ada di situ Kak. Siapa? Matthew. Matthew. Kak Adi kok namanya Warren kok nggak ada?
Oh, Warren, Kak. Ya, tadi kan di komputernya Kak Adi. Tiba-tiba, pet, komputernya Kak Adi. Wah, wah, wah. Ya, ada lagi. Oke, kita putar ya. 1, 2, 3. Putar, Kak. Siapa? Oh, Matthew kayaknya. Yeay, Matthew. Ya, pertanyaannya gini, Matthew. Masih ingat minggu lalu? Toilet, Kak. Oh, betul. Aku nggak tahu minggu lalu itu tentang apa. Oh, Putar lagi ya berarti, Kak. ya putar ya. Pertanyaannya adalah siapakah nama ibu mertua Ruth? Nah, yang menemani Ruth. Depannya N. Ayo, siapa yang kena? Bentar, jangan dijawab dulu. Jangan dijawab dulu. Ya, Feli? Oke, Feli. Siapa nama ibu mertua Ruth? Depannya N. Nah, Sebentar. oke, boleh dibuka dari kitab Ruth. Oke. Ruth pasal 1. Naomi. Betul, pintar. Tepuk tangan. Oke, putar lagi Kak Lydia. Oke. Pertanyaannya, kalian boleh sama-sama lihat, siapakah nama 2 anak Naomi yang meninggal? Ayo, sambil. Siapa ya? Boleh sambil buka Alkitab ya anak-anak? Oke, Gracia. Iya. Gracia. Siapa nama 2 anak Naomi yang meninggal? Depannya M. Enggak join. 2 anak laki. M, satunya, anak keduanya K. Google aja lo. Google atau cari di Alkitab kan bisa. Ingat? Susah ya. Oke, Kak dibantu ya. Mahlon dan Kilion. Iya, Mahlon dan Kilion. Dua-duanya meninggal. Sehingga Ruth dan Orpa, Ruth itu sama Orpa, saudara ipar, ikut Naomi. Tapi yang Orpanya akhirnya kembali pulang ke negerinya. Hanya tinggal Naomi dan Ruth. Oke, diputar lagi Kak Lydia. Kenapa kok meninggal? Ini paling gampang pertanyaannya. Siapa pemilik ladang gandum yang akhirnya menikah dengan Ruth? Nah, jangan dijawab. Yang kena siapa? Oh, Feli. Feli sudah. Lagi ya. Ya, yang sudah di-remove aja nggak apa-apa, Kak. Iya, Nicholas. Siapa yang menikahi Ruth yang punya ladang yang sangat kaya? Namanya. Depannya B. Boas. Pinter, Boas. Pinter ya, Nicholas. Oke. Nah, satu lagi. Sekali lagi, Kak. Lydia, satu lagi. Diputar. Satu lagi. Waktunya nggak cukup nanti. Hero. Yeay, Hero. Hero, Kak Ati minta sebutkan salah satu aja ciri kalau kita mau jadi pembawa damai. Tadi ada 3 kan? Coba sebutkan satu aja. 21. Ya, diinget-inget gambarnya tadi. Anak yang suka. Nah, itu salah satunya. Terus habis itu ada baju nggak kepake, kita apa Hero? Hero ada? Kayaknya nggak ada kali dia Hero.
Oh iya, kekik rasanya, Kak. Oke, putar lagi satu boleh. Anak-anak yang itu boleh. Putar lagi. Kita cari satu anak lagi. Oh, belum. Yang hari ini nggak dapat giliran, jangan patah hati ya. Minggu depan masih ada kesempatan. Iya. Oh iya, kok patah hati ya. Bersedih. Dario. Satu aja. Sikap kalau kita mau jadi pembawa damai. Dario. Dario ada juga? Apa kekik juga? Tapi aku belum dapat tadi. Oke, nggak usah putar. Siapa yang bisa? Langsung jawab, ayo. Satu. Sabar. Sabar, betul. Murah hati. Murah hati, suka memberi. Tidak suka marah. Yang ketiga? Mengampuni. Nah, mengampuni. Ingat ya, sabar, murah hati, dan yang ketiga, mengampuni. Oke? Oke, sampai di sini firman Tuhan. Semoga anak-anak bisa melakukan jadi pembawa damai di lingkungan sekitar, di keluarga, ataupun di lingkungan sekitar. Oke, terima kasih anak-anak. Oh iya, Kak. Kak, apa namanya? Biasanya kan kalau misalnya kalau misalnya sebelum COVID kan ada kayak field trip kok nggak salah ya. Iya, field trip. Sekolah minggu itu ya. Kan nggak ada ya. Iya, kita doakan ya semoga COVID-nya cepat selesai, pandeminya cepat selesai, kita bisa kumpul-kumpul lagi seperti dulu. Silakan. Kita mau doa atau nyanyi dulu, Kak Maya? Kak Adi, hari ini tuh ada yang ulang tahun, Kak. Ada Liam, Kaila, sama Feren. Nah, sekalian Kak kita puji Tuhan sambil nanti Kak Adi doa untuk mereka dan doa penutup. Siap. Kita mau nyanyi happy birthday sih. Yuk. Kaila juga ulang tahun ya? Apa? Kaila. CC-nya Warren. Kaila, Liam, sama Feren. Betul? Betul Feren ulang tahun minggu ini? Iya, aku 17 November. Oke, Liam juga ya? Liam sama Kaila-nya Warren. Oh, oke. Oke. Oke, Kak. Dengeran nggak ya, Kak? Enggak, sekarang enggak. Oke. Nah, ini sekarang. Kita nyanyi sama-sama aja deh. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Kaila. Happy birthday Liam, Kaila, dan Feren. Happy birthday Feren, Liam, Kaila. Kita doa kali dia. Iya. Sekalian doa penutup ya. Sekalian doa penutup. Oke. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu kepada kami yang mengingatkan kita harus menjadi anak-anak pembawa damai. Ajarkan kami supaya kami murah hati, penuh kasih. Kami tidak mudah marah. Walaupun kami marah, kami tidak berbuat jahat atau berbuat dosa. Dan yang ketiga, ajarkan kami supaya kami boleh lembut hati dan bisa mengampuni. Terima kasih Tuhan, anak-anak di tempat ini mau berubah menjadi anak-anak pembawa damai. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat teman kami, Kaila, Liam, dan Feren yang berulang tahun.
Tuhan sudah anugerahkan tubuh yang sehat, berkat-berkat kepada ketiga anak teman-teman kami ini. Kiranya Tuhan sendiri yang akan tetap memimpin dalam kehidupan mereka selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang mau ujian, mau ulangan, biarlah Tuhan berikan kepandaian dan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kebaktian kami, anak sekolah minggu ini di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Nyanyi Happy Birthday, Kak? Udah selesai kok. Udah selesai. Happy birthday. Oke, dan berkati anak-anak ya. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu. God bless. Ketemu minggu Sampai ketemu. depan.